Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran pada kesempatan ini sengaja kita ambil dari ayat Al-Quran 185 ya. Ya, di sini ada nampak tulisan ini Bu. Pak Bet nampak tulisannya. Lain, Pak. Jadi sengaja sudah ditulis ya. Judulnya adalah takbir ya. Takbir ya. Di pendahuluannya begini. Kata takbir, nah, takbir ya. Itu adalah berasal dari bahasa Arab Al-Qur'an antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 185. Kan ada pangkalnya tuh. Masih ingat mungkin ya, Syahrul Ramadan. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukmilul iddata walitukabbiru ini. Potong-potongnya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sengaja Ustaz ambilkan walitukabbir. Jadi sempurnakanlah bulan bilangan Ramadan itu. Ya, pokoknya sebulan Ramadan. Memang ada orang yang sakit, ada orang yang berhalangan, tapi nanti jadi jangan tidak sampai sebulan Ramadan karena sakit atau karena ada halangan, tidak hari raya loh. Ya, jadi walitukabbir ini, walitukabbiru ini. Nah, kalau wow belum belajar, li ini adalah litukabbir. Nah, ini pun belum belajar kita sebenarnya. Litukabbir supaya lam taklil ya. Jadi ini yang kita pelajari sekarang, tukabbiru. Litukabbiru. Jadi kalau di terjemahnya dan hendaklah. Jadi supaya mentakbirkan kamu, ini asalnya tukabbiruna, ini fi'il mudhari. Tapi karena ada lamnya di sini, maka dihilangkan nunnya, diganti alif. Alif sini namanya membedakan wow banyak dengan wow asli kata. Jadi ini wow banyak. Itu makanya namanya alif fariqah ya. Jadi supaya bertakbir, supaya membesarkan, supaya mengagungkan kamu akan Allah. Nah, Allah jadi maf'ul ya. Jadi walitukabbiru fa'ilnya antum, Allah maf'ul. Ya, ala huruf jar, ma yang dijarkan mausul. Ya, ala ma hadakum, atas apa atau atas perintah yang telah menunjukkan dia kepada kamu. Jadi sudah ditunjukkan Allah caranya, jadi selesailah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, disuruh ini walitukabbiru. Kalau sini terjemahnya diambil dari Departemen Agama, dan hendaklah, ini sudah diformulasi, bukan Departemen Agama saja. Dan hendaklah itulah li. Terjemahan kita ini. Kamu akan Allah, maksudnya tanda ketaatan. Jadi bertakbir itu tanda ketaatan atas hidayahnya ala mahadakum padamu.
Nah, sekarang ayat tentu menyuruh takbir saja. Ya, bagaimana itu takbir? Kalimatnya lagi. Takbir kan Allahu Akbar. Nah, ini yang takbir. Kalau takbir itu kan Allahu Akbar. Jadi yang jelas kalau orang disuruh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma kita perlu mengkaji Allahu Akbar itu. Jadi sehingga ucapan yang kita ucapkan itu betul-betul walitukabbirullah ala mahadakum ya. Jadi di sini kata takbir yang di atas tadi, jika ditelusuri asal kata kerjanya sebelum menggandakan huruf tengah, ya, sebelum digandakan huruf tengahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Kabura. Ini sebelum digandakan ini ya. Kabura. Jadi ini timbangannya nanti yang 6 itu kan kita belum belajar. Ini timbangannya adalah fa'ula. Fa'ula. Maka ditimbangnya kabura. Hasuna itu juga itu. Hasuna. Kabura. Jadi kabura fi'il madinya, kalau mudhari'nya yakburu. Yakburu. Kalau masdarnya, kita kan sudah belajar masdar. Ini dia. 3 bentuk masdarnya itu maksudnya waktu Ustadz mengatakan ada masdarnya 1 aja. Ada masdarnya modelnya lain sehingga ada 3, ada 2 gitu. Jadi masdar ini itu maka dibagi. Ada masdar sima'i, memang lazimnya didengar begitu. Kabura yakburu kibaran. Ya. Nah, kibaran di sini kubran, ada kubaratan. Jadi ada 3 bentuk masdar. Jadi kabura, yakburu, kibaran, kubran, kubaratan. Nah, kalau kabura itu apa artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan peserta bahasa Arab? Ya, kalau kabura itu sebenarnya bahasa Indonesia sudah ada kabur. Kabur. Kalau kabur apa sebenarnya arti kabur? Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Jadi ya tidak jelas. Jadi sebenarnya Allah sudah menguji kita. Sebenarnya kabur jadi. Jadi kabur ini kalau nggak betul-betul belajar kita memang kabur. Jadi datanglah para ahli, dibuatlah imajinasi, imajinasi. Buktinya kabur. Cobalah kita hidup di dunia ini, coba kalau nggak menurut Allah kan kabur. Mengawak idik ke sana. Coba Bapak Bet mengawak sebenarnya. Akhirnya jawabannya terakhir paniang deh. Kabur itu kan kabur. Itu kabur besar. Jadi itu makanya kabur itu ada sebenarnya bahasa Arab, cuma bahasa Indonesia kabur nggak jelas. Jadi sebenarnya serba nggak jelas sebenarnya. Ya, makanya kita makhluk berpikir nanti berpikir yang benar jadinya. Coba selain dari itu. Ya. Nah, sini kata kabura ini kan kabura ya. Artinya besar. Maksudnya besarnya itu ya luas apanya, nggak jelas gitu. Cuma orang kita kalau kabura itu besar kali gitu. Jadi karena besarnya dia nggak jelas. Untuk membuat arti kata membesarkan, ini dia membesarkan. Ini kan. Jadi ini fi'il madinya itu kabbara yukabbiru. Ini dia. Kabbara fi'il madi yukabbiru. Ini di bawah kan ada. Maka huruf ba pada kabura itu digandakan atau diberi tasdid. Ini dia. Diberi tasdid. Cobalah kalau ini kenapa? Coba kencang jawabnya ya. Kenapa huruf mudhari'nya ditulis yu? Karena 4 huruf. Karena 4 huruf. Karena 4 huruf. Kan itu. Kalau ini kan yak dibuat. Karena dia 3 huruf.
Kalau ini sudah 4. Mana 4-nya? Banyak saja 2. Nah, jadi kabbara. Nah, coba Ilmadi. Kabbara mudhari'nya apa? Yukabbiru. Masdarnya apa? Takbiran. Takbiran. Inilah dia takbiran itu. Tapi takbiran bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda itu. Kalau takbiran yang sudah di Indonesia kan pengertiannya orang takbiran itu berulang-ulang membacanya keras, ada berjalan-jalan, hilir mudik atau berkumpul-kumpul, itu namanya sehingga disebut malam takbiran. Tapi kalau takbiran bahasa Arab bukan. Takbiran itu artinya membesarkan Allah, kan gitu Mas Darun. Jadi kabbara yukabbiru takbiran. Nah, jadi supaya jelas kita nanti sebenarnya Syawal atau penghabisan Ramadan orang takbiran juga ada. Kalau sholat kan selalu itu takbir. Sholat takbir apa namanya itu? Takbiratul ihram. Iya, takbiratul ihram. Kalau antara-antaranya itu kan takbir juga, Allahu Akbar. Di azan begitu juga. Tapi khusus sholat namanya takbiratul, dikasih ta itu, tamarbutah. Takbiratul ihram. Jadi ihram itu yang memuliakan, jadi takbir yang dimuliakan atau takbir haram mengerjakan yang lain kecuali yang sudah ditentukan, itu artinya. Ya. Itu makanya kalau mengkaji ya, kan mengkaji kita. Yang disayangkan ya mudah-mudahan lah ya kita tidak akan menjustifikasi teman-teman, tapi belajarlah terus. Jadi itu makanya teringat oleh Ustadz, karena mungkin ini hanya berbentuk rutinitas ya, apa? Rutinitas. Ya, rutinitas saja. Jadi perlu dikaji. Jadi kabbara yukabbiru takbiran. Nah, jadi digandakan. Nah, sekarang sebenarnya dalam bahasa Al-Qur'an, kalau sebenarnya kan bisa saja tidak digandakan di tengah. Jadi ada rahasia digandakan itu, makanya ada makin indikasi bisa kita pahami dari ayat di dalam surat Yusuf ayat 12 ayat 2 itu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Jadi ada maksudnya. Jadi kabbara yukabbiru takbiran. Adapun maksud digandakan atau ditasdidkan, kata kabbara ini gunanya untuk sering diulang-ulang. Nah, gitu faedahnya. Ya, kalau kajian buku-buku saraf itu banyak, ada Tahtazani. Sayang kita mencari buku-buku yang spesial. Kan 2 dalam kawaid itu. Pertama dalam bahasa Arab, pertama kitab Nahwu namanya. Yang kedua kitab Sorab. Sorab ini kalau di bawah ada terus sampai ke atas, banyak sorabnya itu, tidak bergandeng yang 2 itu. Jadi adapun maksud digandakan kata ini gunanya untuk sering diulang-ulang atau memperbanyak mengucapkannya. Tujuannya, nampak itu. Tujuannya adalah supaya menjadi pandangan hidup atau menjadi prinsip hidup manusia demi keselamatan dunia dan akhirat. Ustadz sudah lihat setiap yang digandakan itu, entah kalau ada nanti yang jelek artinya. Ya, kalau ada pun jelek, mungkin untuk supaya menghindari jangan jelek. Tapi kalau ada baik, sudah tahu kita. Maksudnya supaya melekat menjadi pakaian hidup. Jadi begitu besar rahasianya bahasa Arab Al-Quran ya. Mungkin di antara maksud, itu makanya ke situ Ustadz terpikir, mungkin di antara maksud ayat ini, ya firman Allah dalam surat Yusuf ayat 2, yang memahami bentuk kata Arab dari segi tata bahasanya. Apa bacaannya ini? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ta'qilun. Jadi ini Arabia ini yang jadi apa ini?
Ya, yang Arabianya itu. Nah, itu. Jadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Gitu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu dapat merasakan menggunakan akal pikiran. Nah, sekarang kan itu sudah mulai kita baca tadi. Kenapa? Kan yang lain bisa untuk mentransitifkan. Tapi kenapa ada dikasih ganda? Lain pula maksudnya mungkin. Ya, kenapa ganda yang dipakai? Ya, kenapa main ganda? Jadi ini ya. Jadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu, kalau sini kan cukup saja la'allakum ta'qilun, supaya kamu, ada yang mengatakan menerjam pasti, tapi itu perbedaan saja itu. Ya karena memang Quran ini pasti, cuma kalau kita kan belum bisa semuanya. Macam sekarang lah, yang mengerti semua susunan Arab itu kan nggak semua penganut Islam. Sesungguhnya kamu telah diturunkan. Jadi la'allakum supaya kamu atau agar kamu takkilun. Takkilun itu sebenarnya menggunakan akal pikiran, jadi mendalam kandungannya. Jadi sehingga isi dari Quran itu bisa dipaham. Tapi kalau Quran itu hanya dibaca, yakin sajalah ya. Iya juga. Tapi begitu terus itu. Apa yang terbangun dalam diri? Coba misalnya kalau dibaca misalnya wal asri dengan arti itu, makanya Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya surat Al-Asri saja sudah beres semua. Itu karena dalam pemikirannya. Tapi kalau kita misalnya kan dibaca-baca saja, pokoknya yakin saja. Kan enggak seperti itu. Jadi kalau dibaca wal asri sebenarnya enggak ada waktu terbuang. Kan gitu jadinya. Jadi kalau enggak ada waktu terbuang, enggak ada kehidupan yang murat-marit, ya, enggak ada kehidupan yang macam-macam. Nah, gitu ya. Itu maksudnya kalau mau ditakkilunkan. Jadi ada beberapa kata yang digandakan huruf tengahnya. Tujuannya agar sering atau banyak mengucapkan dalam bentuk kalimat untuk membangun keyakinan demi kebaikan manusia. Dibuat berganda mungkin juga agak sulit menjabarkannya. Ini Ustadznya mengapa ini menangkap. Jadi selain daripada tujuannya supaya mantap, tapi menandakan sulit. Cobalah sulit ya. Misalnya memahami takbir itu kalau mengucapkan bisa dengan lagu yang baik, diiringi dengan gendang bisa, tapi kan entah kemana pikiran jadinya. Coba sambil lagu-lagu ataupun jadi menurut Ustadz ya, selain daripada tujuannya maka diulang-ulang supaya mantap, menandakan dia sulit. Sulitnya sulit untuk menjadi perangai, menjadi habit gitu, dalam bahasa Inggris kan habitual, atau menjadi karakter. Oleh sebab itu dibuat penggandaan huruf tengah agar dapat dijabarkan dalam hidup manusia. Ini dia. Coba kita coba-cobakan dulu. Ini kan kabbara. Coba buat sampai masdarnya ini apa? Kabbara. Coba dari coba ibu-ibu diulak karang dulu. Lain banyak ibu-ibu, Bu, datang. Lain nak buat kue. Ibu-ibu batigo, anak-anak batigo. Oh ya, anak-anak temponya ya sebagian. Coba buat sampai masdar, Bu, sama-sama dulu. Ulak karang dulu. Kabbara. Yukabbiru. Takbiran. Kan itu takbiran. Takbiran jadinya. Jadi cuma orang kita malam takbiran ya. Coba ini lagi. Masih ulak karang, coba. Ya, tahmidan. Kalau aslinya kan hamidah. Kalau ini kabura. Tapi kalau sudah digandakan di tengah itu sama modelnya semua. Kalau ini sebelum digandakan kan kabura. Kalau ini sebelum digandakan hamidah. Kalau ini sabah ya betul. Kalau ini balaga, baliga. Ini hasuna ini. Kalau sudah digandakan dikasih tasdid, maka sama modelnya.
Jadi kabbara yukabbiru takbiran. Kalau hamada yuhammidu tahmidan. Nah, Tahmidan. tahmidan itu tahmid. Nah, ya. Nah, kalau yang dia ini kan berbentuk kata takbiran masdarnya. Tapi kalau berbentuk kata cuma dijabarkan dalam kalimat. Apa itu takbir? Apa itu takbir? Allahu Akbar. Nah, kan subjek predikat. Apa itu tahmid? Nah, coba yang tahmid apa itu? Alhamdulillah. Ah, kan alhamdulillah mubtada khabar juga. Coba ini lagi sama-sama. Coba Pak Bet ini Pak Bet. Sabbaha. Sabbihu. Yusabbihu. Ah, Tasbihan. ya tasbihan. Coba apa kalimat tasbih? Subhanallah. 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 Coba ini lagi. Balaga sama-sama. Balaga. Yuballigu Baligu. tablikan. Tabligan. Tabligan. Apa itu tablik? Menyampaikan. Ya. Oh, iya. Jadi penyampaian. Ya, cuma rekan-rekan kita dibikinnya jamaah tablik yang kelompok yang suka menyampaikan. Sering itu berulang-ulang. Coba ini lagi. Hasana. Hasana. Yusab. Yuhasinu. Nah, Kasinan. iya. Tahsinan. Tahsinan. Apa itu tahsin? Ikhlas. Tahsin. Membetulkan bacaan. Ya. Memperbaiki bacaan. Nah, jadi ini yang banyak kita yang tahsin ini. Tahsin. Tahsinul Quran. Memperbaiki bacaannya. Kalau mana yang suaranya yang bisa dibaguskan ya oke, nggak apa-apa. Tapi yang sedih saya tahsinnya sudah bagus tapi bahasanya nggak ditingkatkannya. Ya, itu sering saya katakan itu. Saya nggak melarang yang lain-lain. Cuma kalau sudah dia bagus, apa salahnya lanjut ke pelajaran bahasa. Jadi hasana yuhasinu tahsinan. Coba ini lagi apa? Pastara. Yufastiru. Tafsiran. Ini dia. Pasara yufasiru Tafsiran. Jadi tafsir itu berulang-ulang. Berulang-ulang dibaca, berulang-ulang dilihat, berulang-ulang dipikirkan, berulang-ulang ditafsirkan. Itu makanya cuma begini, orang dahulu sudah menafsir dia, perkembangan zaman begitu. Kata Profesor Amir Saripudin, dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang membantu menafsirkan. Dulu nggak semaju itu misalnya mengenai anatomi. Jadi sehingga menafsirkan ayat itu pun model itu nggak berkembang. Jadi kita bertumpu terus, wah ini buku tafsir lama. Kadang-kadang orang penafsir itu pun sudah mengatakan, disinilah kira-kira pengetahuan. Itu makanya menafsirkan apa itu khalaqal insana min alaq itu ya ditafsirkan orang sesuatu yang tersangkut, yang begitu aja. Ada yang menafsirkan manusia itu berasal dari darah, kan diketawain orang jadi kan. Jadi pasara yupasiru tafsiran ya, tafsir. Nah, coba ini lagi. Rattaba. Yurattibu. Tartiban. Tartiban. Kan sama ya. Rattaba yurattibu tartiban. Iya apa enggak? Kan yang Ustadz katakan tadi, misalnya tertib. Kenapa digandakannya? Karena untuk tertib itu payah orang. Berulang-ulang. Iya. Iya, kita saja payah. Misalnya meletakkan trompa di muka rumah. Mula pertama bagus-bagus, sudah itu serak lah. Itu apalagi jalan raya. Itu makanya tertib. Jadi dari situ Ustadz menangkap, rupanya payah. Jadi Allah membuat kata-katanya itu digandakan. Kita ini kan mencoba menafsir. Jadi tafsir itu nggak baku ya. Jadi begitu berfirman Allah, Nabi Muhammad diam,
Nabi Muhammad tahu dia karena sudah dijamin Allah. Cuma dari Nabi Muhammad ke sahabat. Cuma kita fokus sudahlah sahabat terus lagi. Sedangkan perkembangan sahabat begitu juga. Tapi saya bukan mengatakan merendahkan sahabat ya. Betul Pak Bet ya. Ya. Jadi itu maka di sini masih banyak rattaba yurattibu tartiban. Tartiban. Ini lagi hafaza. Hafaza. Coba. Yuhafizu. Tahfizan. Ya. Tahfiz. Ya tahfiz. Ya, coba Ibu Didi Lai paham maksudnya tahfiz. Enggak. Iya, tapi sudah ada kelas tahfiz itu. Ada. Itu supaya jangan ditanya orang beku supaya jaleh itu. Itu aslinya Pak payah ya. Itu mengku dibuatnya supaya lake. Jadi itu aslinya hafaza tapi digandakan gunanya supaya berulang-ulang supaya banyak anak-anak hafal. Itu jadi hafaza yuhafizu tahfiz. Aku rumah tahfiz konya. Ditanya tukang kelola rumah tahfiz enggak ngerti. Coba ini lagi sama-sama apa? Fakkara. Ya, fakkara ya. Ya. Fakkara terus mudhari'nya apa? Yufakkiru. Masdarnya? Tafkiran. Tafkiran. Iya, tafkiran. Tafkiran. Jadi kalau tafkiran ini kan banyak menggunakan Pikiran. pikiran. Coba kita lihat orang yang kita beragama Islam banyak menggunakan pikiran atau banyak turut-turutan aja. Itu. Jadi nanti maksudnya supaya takbir itu jangan turut-turutan aja, meresap dia. Jadi fakkara yufakkiru tafkiran. Ya, ini lagi halala. Yuhallilu. Terus Tahlilan. tahlilan. Kalau tahlilan kan berarti sama takbiran bahasa Indonesia jadinya. Kalau tahlilan kumpul sama-sama, sudah itu wirid dia atau membaca. Kalau ini enggak, halala ini arti melepaskan, membersihkan, enggak ada terikat kecuali kepada Allah. Kan itu. Apa kata tahlil apa tuh? La ilaha illallah. Ya, la ilaha. Jadi ditidakkan yang lain kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sering-sering dibaca, sedangkan sudah sering dibaca belum juga Melekat. melekat. Jadi hanya mulut saja yang berbuih ya. Ini lagi coba. Allama. Ini aslinya kan allama yu'allimu ta'lima. Iya. Ta'liman. Kan sulit ya kalau taklim. Ada orang mengomentar, teman Ustadz juga saya lihat, katanya begini, kok payah sekali orang masjid itu katanya. Bagaimana saya bilang? Di masjid ya di masjid maksudnya sebentar ya, ini di pasar melompat tadi itu. Kalau untuk sifatnya yang agak belajar, orang kalau ceramah agak belajar nggak mau orang, tapi kalau untuk yang lawak-lawak yang ya sederhana saja mau katanya. Ya itulah, tentu orang nggak mau sulit-sulit berpikir macam inilah kalau kita kan payah. Jadi al-ta'lim itu menandakan berulang-ulang supaya dapat taklim. Allama yu'allimu ta'liman. Kalau ini coba. Qaddara. Yuqaddiru. Takdiran. Ini ya takdiran ya. Qaddara yuqaddiru takdiran. Ya.
Coba ini mencogok Pak Amzul. Pak Amzul lain ada nggak Pak Amzul? Pak Amzul dari rumahnya dia ini mungkin. Yang apa saja. Coba ini lagi kita baca. Coba wahada. Coba. Ada. Apa? Yuhidu. Siapa? Yuahidu. Yuhidu. Wahada. Yuahidu. Fayah ya. Wahada yuwahidu. Jadi wahada yuwahidu. Kalau wahid artinya kan satu. Iya, wahada. Tapi kalau wahada menyatukan. Menyatukan. Gitu menyatukan. Jadi masdarnya apa itu? Wahada yuwahidu. Yuwahidu. Tauhid. Tauhidan. Itu maka kaji tauhid. Jadi sebenarnya supaya jangan bias pemikiran orang. Sebenarnya kita ini kan sudah bisa dipahami. Karena pecah, ya karena bias, ngambang, itu makanya kita sedih-sedih, makanya ngambang ya. Makanya sering saya katakan di paturuan setan tuh lain ngambang awak dibuatnya. Iya, ngambang. Saya mau juga mendengarkan nyanyi yang apa itu, tapi saya mudah menyimpulkannya. Sudah itu ketawa sendiri saya. Ini kalau di paturuan harilah sanjuk patang, awak tinggal seorang semua siapa. Itulah mulai setan tuh. Iya, yang murah saja. Baalai sudah kolai, takakola nasib hari karayu. Kan itu lewat ya. Itu makanya nanti ada saya tulis ini. Kalau takbiran itu sebenarnya menangis orang bukan karena ilmunya. Cobalah nanti baca takbir. Ada yang menangis, ada yang keluar mata, ada terharu. Kenapa Pak terharu? Dia jawab. Apa jawabnya kira-kira Pak Bet? Istrinya udah meninggal. Iya, ada istrinya baru meninggal, ada suaminya baru meninggal. Ada yang sedih, nggak ada kiriman dari anak, apalagi sekarang nggak ada pulang, macam. Bermainlah setan terus. Ya santiang setan kau. Ya makanya di pagar setan orang-orang awam kok, kalau orang-orang nan lah paham ilmu nggak tahu itu hanya yang. Jadi wahada yuwahidu tauhid. Ini lagi coba. Ajala. Iya. Ajala. Yu'ajilu. Ta'jilan. Takjil. Ya. Sengaja Ustaz buat terakhir takjil. Pembukuan. Ya. Kalau takjil ini murah ini ya, tapi berbukanya yang murah. Cuma apa yang terkandung di sini? Takjil. Yang persoalannya banyak orang repot. Lihatlah sore-sore. Berulang-ulang mencari kuliner. Berulang-ulang mencari kuliner yang sama. Iya, bukan berarti menyegarakan berbuka itu yang mudah. Itu mudah aja tuh. Air saja bala buku mah. Memang persoalannya di sini karena selama, aku persoalannya. Jadi singgo di Bali sadonya kan. Sehingga anggaran pun banyak keluar. Iya sebenarnya ya konyol. Saya lihat asal lah kepuaso lah persoalannya itu banyak. Ya, jadi ajala yu'ajilu ta'jil, ya, takjil. Kalau ajilah itu tanpa masdarnya saja, tanpa ganda. Ini kan takjil, ajala yu'ajilu. Kalau ajilah ijlun. Kan ada Bani Israel. Ya, ijlun ya. Wa iswa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhaztumul ijla. Itu. Ijla. Anak sapi ya. Iya, Ja'ilu. Iya, anak sapi. Patung Samiri. Iya, yang dibuat paman Samiri. Jadi anak sapi
anak sapi itu yang mereka sembah. Jadi itu makanya daripada menunggu menyembah yang sebenarnya dibawa oleh Musa, yang nan capek selahnya. Yang jale Jadi dulu. Nanjale itu makanya dunia ini pun gini juga kan, wayazaruna apa itu, yuhibbunal ajilah wayazaruna yauman sakila. Kan ada surat ayat surat kedua dibaca orang kalau sholat apa itu sujud sajadah Jumat itu, hal ata alal insan, terakhir kan ada itu yuhibbunal ajilata wayazaruna wara'ahum yauman sakila. Mereka suka ajilah ini dunia ini. Mereka tidak memperhitungkan bagaimana nanti hari yang sangat berat. Hari yang sangat berat itu hari akhirat. Wa yazaruna yuhibbunal ajilata wa yazaruna wara'ahum wa yazaruna, mereka nihilkan, mereka tidak peduli. Wa yazaruna wara'ahum, di belakang mereka maksudnya akan dihadapi nanti yauman sakila, yaum hari sakila yang berat ya. Berat nanti hari itu sendiri-sendiri ya. Saya itu yang teringat, saya, anak-anak saya, keluarga, pemilih-pemilih, surang-surang besoknya. Batu Pak Bet, ya di awak duduk saya. Tentu tagak, beralamu tagak untuk sehari saya 50.000. 1000 tahun. Untuk 50.000 tahun ya. Sehari 1000 Di tahun, akhirat 50.000 tahun. 1000 tahun. Enggak, 1000 tahun untuk di dunia. Hari di akhirat. Akhirat 1000 tahun di dunia. 50.000 tahun tagaknya. Oh, di akhiratnya ya? Ya, untuk sehari saja di akhirat tuh. 1000 tahun. Ke dunia 1000 tahun. Wah, berat tuh. 50.000 tahun lah. 5 juta tahun dari dunia. Itulah. Enggak lo baju, bapak lu lah banyak. Tapi datanglah. Ambolah mengaji dulu sekarang bagian. Jadi nanti yang menolong adalah dua. Al-Qur'an, as-siyamu wal Qur'an. Ibadah puasanya, maksudnya ibadah puasa menolong itu enggak bim salah bim dah. Ya, ibadah puasa nan batu lah dan berpengaruh dalam hidupnya. Jangan beko. Itu nang payah memahami itu tuh. Quran betul loh. Quran datang itu bukan Quran bim salah bim loh. Datang Quran barang layang dah itu paham orang nan ndak beraja tuh. Ya, ditukanginya pengananya tuh di Quran tuh jadi sehinggonya lo. Jadi ndak ada penderitaan di akhirat lah. Jadi kenan lain lo magu-agui, mudah-mudahan lah ya. Lain tawayang tuh. Kan ada bacaan dulu kita Pak Bet apa? Rihlatul Khulud ya. Perjalanan abadi. Ya, perjalanan abadi. Nah, jadi ini kembali kita ke sini. Faedahnya digandakan yang jelas untuk taksir, untuk banyak mengulang-ulang, tapi terkandung di balik itu karena sulitnya untuk dijabarkan dalam hidup. Jadi ini dari pendahuluan yang Ustadz tulis ya, yang Ustadz tulis ya. Jadi coba, jadi kita kan insya Allah kalau masih ada umur kan kita mau bertakbir. Nanti pun dalam sholat gitu pula, kan sudah baca nanti dalam sholat, dalam azan. Nanti dalam azan begitu pula. Yang parahnya bagaimana dipikirkan suara saya lebih panjang, sementara kita baca nggak sadar kan. Nah sekarang pembahasan takbir dalam bentuk kata masdar, iya kan? Takbir dalam bentuk kata masdar dari kata kerja kabbara. Akan tetapi dijabarkan dalam bentuk kalimat. Paham maksudnya itu? Ya. Ya, takbir dalam bentuk kata masdar, kan kata dia seperti ini ya. Kan kata ini. Ya, takbiran. Ya. Takbiran. Takbiran. Takbiran ini kan kata. Kata ya. Takbiran. Kata itu. Kalau bahasa Arab namanya kalimat ini. Jadi kata bahasa Arab di Indonesia, kata bahasa Indonesia, kalimat di bahasa Arab. Ya. Kalau kalimat, macam ini kan kalimat ini. Ya, kalau ayat. Kalimat ini bahasa Arab apa? Ayat. Bukan. Ayat. Apa itu? Bukan ini ayat. Ini kan jumlah.
Jumlah. Jumlah. Jadi jumlah adalah kumpulan dari kata yang punya arti. Iya, iya. Itu makanya disebutkan jumlatul mufidah. Oh. Jadi kalimat yang punya arti, nggak bertanya orang lagi. Oh. Tapi kalau ini kata, sekarang tiba kita bawa. Coba takbir dalam bentuk kata masdar yang di atas. Dari kata kerja kabbara, akan tetapi dijabarkan dalam bentuk kalimat. Paham maksudnya itu? Dia berbentuk kata ini. Ini kan kata. Tapi dia akhirnya yang dimaksud kata ini adalah kalimat. Gitu. Kalimat kan? Ini kalimat ya. Iya. Maksudnya kalimat dalam bahasa apa ini? Indonesia. Bahasa ya Indonesia. Jadi ini maunya diganti mau itu. Tapi kalau diganti bingung pula orangnya. Kalimat tukarlah sedikit ini. Maksudnya kalimat dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab disebutkan jumlah. Ini dia. Sebutkan jumlah. Jadi dia takbir dalam berbentuk masdar atau dari kata kabara, tapi dia berbentuk jumlah. Ini jumlah mufidah ini. Allah jadi apa fungsinya Allah dalam kalimat? Mubtada. Mana kabarnya? Baru. Jadi ini sudah berbentuk jumlah atau berbentuk kalimat ya. Kalimat itulah macam kenapa berarti kita dulu salah apa ya? Salah apa namanya? Salah pengertian. Iya, jadi diambil dari bahasa Arab, cuma digunakan lain. Ya. Misalnya kita katakan kalimat, dikatakan ke orang Arab, dia mengatakan kalau kalimat kata sama dia. Tapi kalau kita kalimat susunan beberapa kata, kan itu jadinya agak salah kaprah gitu ya, entah bagaimana itu namanya. Ya, sama bahasa Minang. Kalau abak gitu. Di ma abak tadi maknya. Abak banyak lah. Jamak aja. Jamak. Jamak aja. Kalau abak itu kan bahasa Minang ya, sebagian abak gitu. Iya. Kalau apaknya enggak ada jaleh sekali abaknya. Kalau abak itu satu paknya, satu bunya, itu abaknya. Abak una. Enggak, kalau abak itu sebenarnya berapa orang tuh? Banyak. Banyak. Kan ditunjukkan deh mandehnya, kamu abak maknya. Tentu banyak ayah tuh kalau menurut saudaranya. Ada mau tuh, tapi salah kaprah ya. Abaknya. Jadi kalau kabatunya kecian sajalah di mapak. Jaleh sekali. Kalau abun, kalau dua abani. Kalau banyak abaun. Ya abaun. Abaun itu kan bentuk banyak. Aku pun begitu. Jadi ini dia. Jadi takbir berbentuk kata, tapi jabarannya dalam bentuk jumlah. Ya. Kalimat ini hendaknya sering diucapkan. Apa alasan kenapa kalimat atau jumlah ini sering diucapkan? Coba jawab dulu. Apa alasannya? Karena kita sering lupa. Sering lupa kita. Enggak. Belum pas. Karena dia jawabnya karena dia takbir. Berulang-ulang. Iya, ke situ dulu. Misalnya kan kalimat ini maksudnya Allahu Akbar hendaknya sering diucapkan atau banyak-banyak diucapkan. Apa alasan? Dia Maha Besar. Nah, alasannya ini tadi. Berulang-ulang. Enggak, ini artinya takbir. Takbiran. Kenapa Anda mengatakan takbir itu banyak? Ya karena dia digandakan fi'il madinya gunanya untuk berulang-ulang ya. Itu maka karena masdar dari berulang-ulang gitu. Jadi itu makanya takbir itu enggak mungkin sekali. Maka diulang-ulang.
Cuma kalau memang Rasulullah tidak ada ngomong itu, tapi awak kanlah pengikut Rasulullah kan tentu beraja, awak itu ju ilmu, ya tidak mungkin lagi. Sudah Rasulullah tentu cukupnya mengajarkan baca takbir ya gitu aja. Atau ayat yang di atas tadi, hendaklah bertakbir. Takbir itu mana? Allahu Akbar, ya sudah. Bagi kita tentu belajar lebih dalam lagi. Apa itu? Nanti setelah kita ini ada yang belajar lebih dalam. Nanti bisa dikatakan akhirnya kalau saya mengatakan Allahu Akbar ini sebenarnya sudah puncak, ya sudah puncak dari pengalaman atau puncak dari pengetahuan. Mulanya memang diajarkan aja begitu, tapi dia puncak. Akhirnya dikatakanlah, wah kalau begitu nggak ada yang lain, Allahu Akbar, gitu. Jadi lah ledakannya. Enggak do Rasulullah ngecek beitunya. Alah mengaji itu yo para bana. Cobalah mangkok keluar kata awak Allahu Akbar dia atu ko yo. Karena puncak ketidakberdayaan. Iya, puncak tidak berdaya, puncak kehebatan, puncak dari ilmu, puncak segalanya lah. Saya lihatlah kalau lah datang tsunami kadang orang banyak mengucapkan Allah kan lebih akal itu. Tapi enggak dihayati orang. Itulah ya. Jadi itu makanya kalau mula-mula diajarkan guru atau rasul orang Allah Akbar bingungnya. Masa Allah Akbar? Malah orang Makkah bertanya, yang Allah itu dari kayu atau zamrud atau emas atau perak gitu. Kan dia bingungnya kan. Jadi itu maka di sini dijabarkan dalam bentuk kalimat. Nah, kalimat ini hendaknya sering diucapkan atau banyak diucapkan. Begitu nanti maghrib waktu habis 1 Syawal, mulai dia berkumandang, ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa menambah bagi kita ini. Jadi bentuk kata yang penjabarannya dalam kalimat ini menunjukkan taksir. Ini kan sudah jabaran dari takbir. Dia adalah taksir. Taksir itu namanya kan taksir itu apa juga itu dari kasara. Kaf sudah itu sa ro digandakan. Coba kasara yukasiru terus taksiran. Iya, taksiran. Ya. Atau sin pun boleh juga, pecah namanya, dipecahkan itu. Banyak selalu atau banyak-banyak diucapkan agar ucapan itu bermanfaat dan memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia atau kita, cucu Adam. Kenapa pakai cucu Adam Ustadz belokkan? Karena begini, kita ini kan namanya Bani Adam. Diingatkan kembali kepada kita, cucu Adam atau Bani Adam ini seperti yang tertera pada surat Thaha. Surat Thaha itu surat 20 ya. Ayat 117 dan 119. Diulang lagi, ditampilkan di situ nenek moyang kita. Yang intinya manusia menjadi kasak kusu dan bertingkah laku kadang kurang baik karena bersangkutan dengan nafsu. Pada garis besarnya kasak kusu itu pada 4 macam. Nah, cobalah lihat nanti ayatnya. Itu maksud saya, maka membaca ayat itu bukan baca sekian pahala, enggak gitu lagi. Dinuan. Dinuan. Mangko disalian di siku ayat kuku. Apa ayatku cerita sebelumnya. Sesudahnya bah. Jadi itu caranya. Cuma itu yang saya sebutkan kadang-kadang biarpun dalam khutbah. Tapi bagi orang yang enggak mampu bahasa, tentu lihat terjemah. Lihat terjemah pun ngawur jadinya. Yang mengerti bahasa baru kemanapun dibuka ngerti dia. Jadi membuat umat Islam begitu kan memerlukan pendidikan pelajaran yang dalam. Jadi 4 masalah itu adalah pertama di situ disebutkan begini. Wahai Adam, kata Allah, aku beri peringatannya supaya kamu jangan sampai digoda oleh iblis. Kalau digoda oleh iblis, maka kamu mesti keluar dari tempat ini. Kamu akan mengalami penderitaan itu. Maka mungkin orang paham lain, maka tidak ada lagi kebahagiaan katanya. Kita enggak begitu. Nah, jadi pertama mencari makan. Kalau di ayat itu memang disebutkan Allah taju'a. Kalau di sini kamu tidak merasa lapar, tapi kalau kamu sudah keluar ke sini terpaksa kamu mencari kuliner. Tidak apa-apa. Iya.
Cari pembukuan. Saya lihat lagi nih, bukankah kita menderita kasak kusuk hanya mencari tanda makan? Makan tanda kutip bukan makan nasi saja. Itu. Jadi itu makanya tadi kalau kita paham takbir nanti tentu makan menurut peraturannya saja. Yang kedua mencari pakaian, sebab waktu begitu keluar pakaian telanjang semua, nggak nampak, nggak berbaju lagi, sehingga nenek moyang kita pun menggapai daun itu ya. Terus yang ketiga adalah melepaskan dahaga, minum, tapi dalam tanda kutip bukan minum air putih saja nih. Enggak, kan kerja orang mencari bagaimana lepas hausnya. Ada minum ini, ada minum itu, kan gitu. Terus yang keempat, mencari perlindungan dari panas terik matahari. Ya bisa mungkin untuk mobil, bisa untuk, pokoknya bagaimana terlindung. Jadi ada 4 penderitaan yang kadang-kadang kurang stabil, memikir-mikirkan ini aja. Itu nan buati, itu nan membuat macam-macam. Sebab itu kita cucu Adam diingatkan jangan sampai tergoda dengan iblis dalam mengharungi hidup yang sangat terbatas ini. Termasuk 4 poin tadi. Ya, salah satu jembatan atau media yang memudahkan iblis menggoda cucu Adam adalah melalui nafsu manusia itu sendiri. Iya apa enggak? Ya. Yang nafsu itu di mana letaknya? Kata nafsu dalam bahasa Arab, pertama nafsu diterjemahkan diri. Kan ada ya. Coba kalau diri satu orang apa itu? Nafsun. Kalau 2? Nafsani. Kalau banyak? Jamak taksir atau jamak muannas atau jamak muzakkar? Taksir. Nafsun, nafsani. Terus? Nufus. Iya, nufus. Ada satu lagi, ampus. Kan ada ala ampusihim. Ampus. Jadi nafsu itu 2 pengertiannya. Dirinya sendiri dan memang di dalam dirinya. Jadi itu memang struktur tubuh kita itu begitu dibuat oleh Allah untuk kelangsungan hidupnya, ya. Jadi yang 4 poin tadi, salah satu jembatannya yang mudah karena ada nafsu. Nafsu dapat dikendalikan antara lain melalui ibadah puasa Ramadan. Dikasih tuh perintah. Itu yang kutiba alaikumusiyam. Setelah selesai ibadah puasa Ramadan, maka dianjurkan mengucapkan takbir. Kan itu tadi walitukmilul iddah. Balik lagi. Ini. Sudah sebulan Ramadan, walitukmilul iddah. Walitukmilul iddata. Makanya kita bertakbir. Cuma waktu bertakbir itu enggak sampai dikajinya kemari. Itu maka teringat Ustadz, baik ini disisipkan dulu. Aturannya kita belajar membuat fi'il amar lagi sudah isim maf'ul. Ya. Makanya Al-Qur'an dilihat dari segi bahasa, ya. Yang menonton YouTube kita ini sebenarnya berangsur-angsur satu lama-lama banyak. Kalau yang menonton lain memang karena sifatnya rileks dan hiburan banyak. Kalau nonton bahasa Arab ini memang lambat, ya Pak Bet ya. Ya. Ya namanya yang memerlukan lah. Nanti kan perlu juga. Jadi ini dia. Jadi di sini karena yang 4 ini salah satu jembatan nafsu dapat dikendalikan Ramadan, perintah. Setelah selesai ibadah Ramadan, maka dianjurkanlah bertakbir. Apa tadi ayatnya yang dianjurkan takbir itu? Walitukabbiru ala ma hadakum. Ya. Yang inti takbir itu adalah yang intinya ini sebenarnya dan inti-inti ibadah seluruhnya ini mengajari masing-masing diri cucu Adam
Ini ajarannya. Ya, ini bukan ain, ini dihapuskan ini. Bukan ain. Diajari bahwa ini. Itu. Oh ya, maksudnya apa rupanya? Maksudnya yang tadi itu tanda kutip, karena terambil satu saja. Ini. Cobalah kalau diartikan, Allah lebih besar dari alam. Sudah puncak dari keluar mulut manusia. Tapi ini tidak semudah mengucapkannya, sedangkan sudah sering diucapkan. Coba, sedangkan sudah sering diucapkan, kita cucu Adam masih coba sama, masih sering dipertuhankan. Itu hampir betul. Coba, sedangkan sudah sering mengucapkan Allah lebih besar dari alam, sedangkan itu masih sering kita diperbudak oleh nafsu. Langsung aja ke sini, diperbudak oleh alam. Kan ya, diperbudak alam ya. Yang dikatakan alam siapa? Selain Allah. Selain Allah. Misalnya tidak bertukar saja baju hari raya, tidak ada rasanya sepinya, kan dibudakkannya waktu. Berang lu jual baju. Iya. Padahal tadi bertakbir dia. Cobalah pahami waktu membaca Allahu Akbar. Rasakan itu. Allah lebih besar dari alam. Alam selain dari Allah. Kalau begitu saya puasa sebulan Ramadan, saya apa adanya lah, tidak diperbudak oleh alam yang enggak ada. Itu. Tapi setelah kita lihat agak sepi hari raya kini ya, baiknya. Orang rumah sakit. Nangka dibuat makanan ndak ada ya, setan. Bahasa agak kareh kaji nak di bidang itu ya. Estigo. Estigo ya. Itu. Jadi Allah lebih besar dari alam. Alam adalah selain dari Allah. Itu yang diucapkan. Kalau ibaratnya bisa sekarang, kalau tidak pandemik, udah rame-rame itu. Kalau di kampung saya di Medan itu truk yang membawa panjang-panjang itu naik semua itu. Mengatakan Allahu Akbar, sambil gendang-gendang. Tapi itulah ketawa-ketawa lah iblis melihat kan. Itu makanya, oleh karena itu kita sebagai cucu Adam yang benar-benar sadar tentang kalimat takbir ini, mudah-mudahan dengan sudah pun sering dikaji ini, hampir mengaji kita sejam mengenai takbir. Wallahu alam. Entah nanti besok kalau nanti Bapak Ibu saudara-saudara masih keluar air mata bertakbir bukan karena ketaatannya, kan yang ketawa iblis juga jadinya. Jadi tentang kalimat takbir, orang itulah yang menang. Kan itu makanya hari kemenangan kan disebut tuh. Kenapa menang? Coba dijawab, kenapa kita menang? Ini Ustadz tuliskan bersyarat. Kenapa menang waktu hari raya, waktu Idul Fitri itu? Karena tidak bisa diperbudak nafsu. Ya, itu isinya. Kan sudah kembali ke fitrah. Fitrahnya manusia tidak diperbudak nafsu. Fitrahnya siapa sebenarnya? Diperbudak oleh Allah. Gitu. Tapi rupanya macam. Ya. Ambu dari sekolah ya, campur-campur bahasa saya. Dari sinilah saya paham, kalau begitu. Ajaran Islam itu hebat sebenarnya. Tapi untuk sampai ke situ bertingkat-tingkat. Jadi kalau tingkatnya masih tingkat bawah terus, sudah mau mati kan parah. Baliklah soal cerita surga. Yang surga itu kan enak, senang. Ini enggak, begitu hari raya datang, bukan surga yang datang, penderitaan jadinya. Jadi dia tidak diperbudak lagi oleh materi atau alam di sekitarnya. Saat
ini, tidak menuduh saya, ya, maksudnya tidak menuduh kelompok, tapi kalau dibuka data ya saat ini manusia memburu energi untuk kelangsungan hidupnya dan anak cucunya. Orang kan memburu energi sekarang semuanya. Energi itu jangan dibayangkan minyak gas bumi saja, enggak. Pokoknya yang bersifat untuk energi lah, membangun. Itu semuanya. Makanya nenek moyang kita tadi ada 4 yang dialaminya. Pertama apa tadi? Lapar, sudah itu mencari tutup badan, sudah itu minum, sudah itu mencari teduh rumah atau bagaimana supaya jangan panas-panas. Jadi kalimat takbir inilah yang diucapkan dengan penuh pengertian. Ini maksudnya. Jadi waktu kita bertakbir nanti mulai gurub matahari, litukabbiru ala ma hadakum. Jadi untuk berapa malam lagi nih ceramah, malam ceramah namanya di bulan Ramadan ini? 3 malam lagi. 3 malam. Coba dengarkan nanti rekan-rekan kita berjamaah takbir. Kalau ada nanti diceramahkan seperti ini, saya bukan ujub ya. Ya. Jadi kalimat takbir inilah yang diucapkan dengan penuh pengertian bahwa Allah lebih besar dari alam. Tapi orang agak takut mengatakan, kenapa Ustaz bandingkan dengan alam? Mudah jawabnya. Bacalah seluruh Al-Quran. Masalah rezeki, masalah apa, itu saja diributkan anak Adam, cucu anak Adam. Makanya, sebenarnya ada guru saya sudah meninggal juga dia. Lihat Fatihah itu Pak Damani, kan sudah dikatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Jadi Rabbil Alamin berarti Allah akbar minal alamin katanya. Gitu. Tapi waktu itu kami mengatakan gitu ya dibantah-bantah orang ya. Ya apa boleh buat, tapi dalam ilmu kan tidak boleh kalau bantah orang ya sudah. Ya, buktinya bisa saja kita rasakan selama manusia ada sedih-sedih, enggak karu-karuan, berarti dia masih apa? Lebih membesar. Lebih membesarkan alam daripada Allah, gitu aja. Jadi kalimat takbir inilah yang diucapkan dengan penuh pengertian karena sudah Ramadan itu sangat terkendali nafsunya. Tapi terbalik begitu dikatakan segala hidangan akan dikeluarkan. Kan gitu. Nggak kayu janjang di kapiang. Untuk naik ke rumah aturannya kan pakai janjang biala, nggak pakai janjang gini. Nggak ameh apa? Leda itu pepatah. Nggak kayu janjang di kapiang, nggak ameh. Bungka diasah. Iya. Mungkin orang nggak ngerti Pak Bet apa bungka aku. Ya awak nak ameh juga. Dia salah bungka tuh. Ya, akhirnya mirip-mirip ameh juga kan? Iya. Nah, itu. Batu cadas. Ya. Makanya kalau orang yang paham, itu makanya mayuridullah khairan, siapa yang dikehendaki Allah, bukan Allah terpilih-pilih, hendak. Jadi pengertiannya kalau kamu ingin jadi orang baik, kata Allah, pelajarilah ajaran Islam, ajaran agama ini. Kan itu maksud hadis itu. Mayuridullah khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan diberi paham. Itu maka doa kita nanti Allahumma faqihna ya atau faqihni. Jadi diucapkan dengan penuh pengertian bahwa Allah lebih besar dari alam. Alam adalah besar. Bukan alam kecil ya. Sekarang saya dengar alam kecil katanya. Allah besar. Bukan itu maksudnya. Yang ada Allah lebih besar dari alam. Jadi alam adalah besar. Besar alam, ini buktinya. Besar alam diciptakan, dijadikan oleh Allah. Sampai saat ini, untuk selanjutnya pun begitu juga, untuk selanjutnya, manusia tidak akan mampu membuat alam. Walaupun alam kecil seperti membuat nyamuk. Ya. Lai sanggup awak membeli rangit ketek itu? Enggak. Enggak. Itu maksudnya berarti alam ini besar. Tapi lebih besar yang menjadikannya. Tapi lebihnya itu bukan sedikit itu. Gunanya dibuat seperti itu mengingatkan kepada hati kita. Hoi Sianu, Allah lebih besar dari alamnya.
Jangan angku puji lo ayam, jangan engkau diperbudak alam ko pulo. Gitu. Gitu jadinya. Makanya orang yang sudah paham takbir, dia biasanya jiwanya bagus. Bukan kalau kita biasanya takbir itu mau demo, takbir, Allah Akbar. Alah. Ini enggak dalam keadaan biasa. Jadi cucu Adam diberi kemampuan untuk memformulasikan. Misalnya bagaimana membuat kapal selam, bagaimana membuat kapal besar. Itu kan barang-barang alam dikumpul aja itu. Ya, talu karabang talu saya diangean lambe-lambe dataan dete daun dan terapung bisa jalan mah. Kan ada angin apanya. Itu cara berpikir sederhana tuh. Itu kapal penyesis Nusantara namanya barang. Iya, jadi makanya kita apapun dibuat kecanggihan, jangan dicemehkan pula. Ya bersyukur digunakan otak yang hebat. Nah, tapi itulah aturannya dari ayat-ayat itu kita maju dari teknologi, maju dari segala-galanya. Aku enggak baca-baca salah, pahala sekian itu sedih, menangis batin awak. Ya. Jadi cucu Adam diberi kemampuan untuk memformulasikan alam untuk kebaikan hidup mereka. Jangan berebut alam dan diperbudak oleh alam. Itu makanya kalau sudah takbir itu nanti ya. Penutup. Itulah yang perlu dihunjamkan oleh masing-masing cucu Adam. Pak Bet cucu Adam ya? Tapi cucu kebaraan enggak tahu lah. Yang penting DNA. Itu makanya teringat saya berdoa kalau kita baca begini Allahumma firli. Terus walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dalam hadis Rasulullah masing-masing orang itu dapat hasanatan satu. Jadi jangan lupa. Jadi waktu berdoa itu jangan lupa Allahumma firlil muslimina wal muslimat, apalagi orang tua awak kan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sudah itu walil muslimin wal muslimat. Dapat satu. Dapat satu kebaikan. Masing-masing cucu Adam ke dalam jiwanya takbir tadi yang mendalam, atau kita, pakai kita saya, agar nanti kembali mendapat surga yang dijanjikan Allah. Maksudnya kalau takbir tadi sudah mendalam, tunna illa wa antum muslimun. Tentu senang awak. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan muslim, tidak ada min qalbin salim, menderitalah. Membaca kalimat takbir jika tidak mengerti, jika tidak mengerti, ini yang perlu belajar. Itu makanya saya sampaikan mudah-mudahan Allah membukakan mata pikiran, mata hati kita sama-sama. Ya, jadi membaca takbir jika tidak mengerti akan digoda oleh iblis. Tapi kalau mengerti enggak, bukan mengerti terjemah gitu aja, ya akan digoda oleh iblis setan. Apalagi membaca takbir setelah ibadah puasa, namanya takbiratul ihram, takbir Ramadan, takbir apa nama? Raya ya. Mendengar takbir mengucapkan takbir Idul Fitri. Macam-macam was-was setan bagi orang yang tidak paham. Oleh sebab itu perlu punya ilmu. Jangan ikut-ikutan. Cobalah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kemarin saya pergi kalau khutbah mengelu-elukan atau di sayup-sayup kedengaran suara itu, menangislah. Rupanya ditanya, kenapa ibu menangis? Anak saya tidak pulang. Ada pula gitu. Kenapa menangis? Suami saya baru meninggal. Lain perginya. Jadi beruntunglah setan, main terus dia. Jadi mungkin inilah kajian kita ya, sampai di sini. Ini yang saya tulis sedikit lagi. Ucapan takbir ini puncak dari berlanglang buananya pikiran manusia. Selalu menggunakan akal pikiran. Alam sebenarnya jika kita pikirkan dan selidiki,
akan terasa besar. Maksudnya berujung kepada tidak tahu bagaimana besarnya. Nanti kita katakan Allah lebih besar lagi dari alam. Ilahuna faqat. Bagaimana, ada pertanyaan? Akbar itu tidak isim tabdil tuh Pak Damani. Iya. Jadi itu makanya isim tabdil, tapi saya pun sudah mencari-cari. Kalau isim tabdil itu kan lebih itu ada, kalau sebagian orang katanya tersembunyi saja syai'. Maka saya katakan sebenarnya Al-Quran sudah memandu, dibuat saja akbar minal alamin. Tapi kalau sesama alam sering dibanding, misalnya si Anu lebih tinggi dari si Anu, rumah ini lebih bagus dari itu. Allah kenapa tidak ada di belakangnya? Kenapa ada paling-paling wallahu a'lam bissawab? Kan nggak dibanding itu. Kenapa nggak disebutkan misalnya Allahu a'lam atau Allahu akbar minal alamin? Dijawab orang, nggak ada lawan Allah. Dia bukan untuk melawan itu sebenarnya. Ada pakai min. Bagaimana? Maksudnya coba agak serius sedikit. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari alam, itu bukanlah untuk dibandingkan dengan alam, maksudnya itu kita kan alam. Jadi kalau kita alam, berarti apa sebenarnya maksudnya itu? Maka diingatkan Allah lebih besar dari alam, Allah lebih besar dari alam, Allah. Kenapa gitu? Coba Pak Abed, coba tangkap. Awak itu jadi budaknya, awak budaknya jadi harus patuh kayaknya. Belum. Kenapa kalau Allah kan nggak ada dibanding-bandingkan di belakangnya. Misalnya kan orang sudah menguraikan ini, misalnya kan wallahu a'lam bis-shawab. Tapi kalau nanti kalau kita misalnya Ustadz Damani a'lam min Ustadz ini kan bisa itu. Tapi kalau Allah nggak lagi. Misalnya akbar begitu pula. Misalnya haza bait akbar min haza. Ada bandingan. Itu yang saya lihat, biarpun penafsir-penafsir nggak ada bercerita dia di bidang itu. Sudah saya cari-cari, nggak mau orang tuh menceritakan. Padahal ada ayat mengatakan, coba cari lagi, apakah ada selain daripada Allah alam? Yang dikatakan alam apa tadi? Masih wallah, selain dari Allah. Selain dari Allah alam. Kenapa diajari kita terus takbir itu sebagai puncak? Allahu Akbar, Allah lebih besar dari alam. Kenapa itu ditanamkan dalam jiwa kita? Karena kita hidup di alam dan sering diperbudak oleh alam. Itu aja persoalannya. Kalau sudah diperbudak oleh alam, nggak ada harapan. Ya, jadi itu makanya kita ada ilmu kita di bidang ini. Jadi waktu sholat, pokoknya membaca takbir, cobalah Allahu Akbar. Camkan itu sekali. Mau ruku kan Allahu Akbar. Kecuali sami Allahu liman hamidah, terus sujud Allahu Akbar. Jadi Allah, cuma karena ini sudah nggak dikaji orang sampai mendalam, sehingga sudah jadi lagu-lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia sudah memang ada ilmunya, dilakukan pun nggak apa-apa. Ini nggak lahir lagu dulu daripada paham. Ya, jadi itu sebenarnya. Jadi nanti cobalah mulai nanti takbir hari terakhir waktu maghrib. Coba rasakan. Lambat kita Allahu Akbar. Ini yang dipersoalkan orang soal bacanya. Ada yang baca huak katanya, ada ek. Itu yang dipersoalkan. Itu ya juga, tapi kalau dia mengerti pasti dibaca begini, Allahu Akbar, Akbar. Ya, ada yang bacanya Allahu Akbarnya gitu. Ya nggak dipersoalkan, tapi dia sudah paham. Ya, itu makanya ada qiraat itu beda-beda kan karena bawaan lidah masing-masing. Ya, jadi kita memang sengaja mungkin dibelokkan lidah ini, lidah itu. Jadi yang isi apa ini nggak bertemu, yang isi daripada ucapan itu nggak bertemu. Nauzubillah min zalik. Ilahuna faqat intahina ila liqa masalamah. Bertanya aja Pak. Assalamualaikum. Ya, bertanya silakan. Kan belajar bahasa Arab ya Pak ya, pasti awak kabar hubungan juga sejarah gitu. Ya. Apakah bahasa Arabnya sejak Nabi Adam adanya atau sejak kapan itu Pak bahasa Arab ini? Ya. Jadi Arab dari Wahyu ada bedanya nanti dengan Arab
ya dari Adam juga. Kan bermacam-macam bahasa. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan bahasa di sejarah Aramik ya. Ya mungkin ada sebagian yang mirip, ada enggak. Jadi mungkin ya pakai mungkin saya supaya jangan kena marah ya. Sebenarnya setelah saya baca the original of the language in the words ya. Jadi sudah dicobakan seluruh bahasa-bahasa di dunia. Nampak original bahasa Arab ini nampaknya ini kan usaha kita memahami. Tidak bisa dikotak-katikkan. Jadi kata tertentu itu sudah jelas gitu. Itu makanya kalau kita melihat perkembangan Arab, kalau dilihat misalnya Munjid itu disusun kamus Arabnya itu oleh Yahudi. Maka dia orientasinya ke wisata. Sedangkan maka orang Islam sadar, dibuatnya pula lah namanya Lisanul Arab. Itu baru agak mengarah. Ya, jadi gitu Pak Zul. Jadi bahasa Arab ini memang dari Nabi Adam. Cuma kan kalau kita lihat asli suara kita itu kan itu saja a u i hu ha he ya. Terus berbagai kita saja ini macam-macam bahasanya. Cuma di antara sekian banyak bahasa itu terus kita lihat seperti inilah. Inna anzalnahu Qur'anan. Kenapa kabbara? Padahal sebenarnya bisa saja misalnya dari salima itu bisa saja diaslamakan. Aslama itu artinya kan menundukkan. Kalau salima selamat. Tapi untuk membuat dia sering digandakan di tengah salama. Jadi sehingga nanti masdarnya taslim. Jadi taslim adalah itu untuk menjadi karakter, sedangkan aslama itu sikap untuk pertama kali. Jadi sehingga menjadi taslim. Kira-kira Pak Zul, jadi cuma ini persoalannya nampaknya untuk mengkaji Arab asli, untuk mengkaji lebih dalam segi-segi Arab ini kurang. Salah satu mungkin satu strategi itu supaya jangan didalami. Kalau didalami nanti orangnya sangat idealis gitu, takut orang. Memang dari induk yang sama, satu dari Adam, turunannya sampai ke sini ke bawah itu jauh sekali berbedanya. Bagaimana cara orang membuatnya itu jadi pemikiran juga gitu Pak. Ya. Sampai ke bahasa Inggris sampai ke bahasa itu sampai ke bahasa ini, padahal induk satunya itu kan Arab gitu ya. Jadi jauh sekali banyak perubahannya gitu. Itu makanya belajar sejarah itu penting juga ya. Ya, tapi itu maksud saya ya sejarah itu sekilas-sekilas saja lah. Sebab kalau banyak-banyak kali kita belajar sejarah nanti ditambah-tambah begini, bagaimana begitu. Sebenarnya yang inti nggak dapat. Sama belajar Al-Quran. Yang belajar Al-Quran ini ada orang misalnya hurufnya sekian dibagi sekian habis itu keramatnya kan lain-lain pula kerja jadinya. Atau dimasukkan kunci diputar Quran mencari barang hilang akan nambah TTA sekarang. Ya, jadi mudah-mudahan lah kita belajar terus. Jadi ibaratnya begini, itu makanya kalau seseorang itu berfatwa, misalnya kan anak buahnya kan mendengar, lain-lain maksudnya. Sedangkan Rasulullah ngomong dulu, sholat nanti kita di perkampungan itu, sholat asar katanya, lain-lain. Ada orang bergegas dia pergi asar di sana. Ada enggak sudah maghrib pun dia sholat asar juga di situ. Karena Rasulullah gitu. Jadi memahami, jadi Al-Quran ini begitu dibacakan oleh Allah ke Nabi Muhammad, kemudian dituliskan, mulai sekarang. Itu mah kita lihat panduan tafsir. Sehingga orang dulu dibuatnya karakternya tafsir itu begini. Coba. Dan sebenarnya ada pula keterbatasan. Kemajuan pengetahuan itu lebih maju lagi. Jadi terus mendorong. Makanya bukan disalah-salahkan. Maksudnya kalau mencari-cari bukan sudah dikasih ancang-ancang memfassar Al-Quran bira'yihi, siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya saja, maka carilah tempat neraka. Itu kan mewanti-wanti supaya jangan pergi kepada yang salah. Bagaimana nanti sudah hari Idul Fitri, mudah-mudahan kalau nggak ada lagi COVID, ya. Tapi kalau masih ada COVID tentu gini-gini juga kita belajar. Gimana Bu? Tanggal di Kamis itu kan hari Minggu pertama itu kita liburkan aja Kak 1 kali Pak. Ya. Yang tanggal 16-nya kita liburkan aja, kemudian minggu berikutnya kita ulang lagi. Sesudah Lebaran. Satu kali sudah Lebaran. Satu kali
Iyalah. Iyalah. Kalau begitu ilahuna faqat. Nah, ingat ya, coba nanti rasakan coba Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Nah, itu makanya jadi PR jadi begini. Harus pula mengerti orang Allah. Nah, harus paham pula dia ilmu Allah. Maksudnya Allah. Kenalkah Anda Allah? Nah, jadi kalau kita banyak mau melihat misalnya kan, macam inilah kita masih bisa bertatap muka, masih bisa mendengar, masih bisa dia. Ya kenallah saya Allah. Bagaimana kenal? Ini kita kan bisa diginikannya. Ke situ pergi kenalnya. Jangan pula, dia panjang pendek. Itu konyol kalau gitu. Jadi pengenalannya beda jadinya. Jadi itu maka siapa kenal dirinya, kenal Allah. Maksud kenal dirinya itu, coba rasakan. Coba macam Pak Bet, saya, maka terasa oleh saya, masih bisa melihat mata saya, masih bisa saya berjalan, masih bisa. Itu kan untuk mendorong kita supaya lebih sadar kepada Allah. Makanya banyak minta ampun terus. Masih bisa mendengar, masih bisa bernyawa. Macam ibu kan masih sakit, sering saya katakan, Alhamdulillah masih hidup, Alhamdulillah masih hidup, Alhamdulillah. Jadi kesempatan. Ya, kalau sudah mati habis perkara, enggak ada lagi. Habis perkara sudah pindah, tinggal casing lagi. Tinggal casing ya sudah, dia sudah, yang orang meninggal itu kan sudah di alam barzah. Begitu dalam Al-Quran. Bukan berlang-lang buana di jambatan itu tergantung, itu berarti ya kajian. Ya, sampai di sini pelajaran kita, mari berdoa. Dan nanti kalau sudah mulai takbir ataupun takbir sholat itu dipahami dulu. Tapi mula-mula itu mungkin akbar itu adalah sigat mubalaghah, isim mubalaghah, isim tabdil. Tabdil itu kan berasal dari faddala. Coba sebelum ditutup. Faddala. Yufaddilu. Tabdilan. Ya, jadi ada kata benda tabdil namanya. Berarti tabdil itu dilebihkan dari. Cuma Allah nggak dipakai orang dari. Mudah aja, darinya dari alam. Masih ada ke alam selain dari alam yang dibuat Allah? Nggak ada. Jadi tabdil itu harus pakai mudah ilahi ya Pak? Iya. Ya, ada yang pakai itu, ada enggak. Cuma kan persoalannya Allah enggak ada, kan itu. Iya. Allah kan enggak ada. Cuma tabdil itu ada pula bentuk 1, bentuk 2, ada laki-laki, ada perempuan, kan. Tapi yang jelas kalau sudah pakai tabdil dia, yang kajian kita di takbir ini, kan kenapa dipakai isim tabdil? Enggak dipakai kabiro. Kalau kabiro itu sigat mubalaghah. Kan Allahu Akbar kabiro. Jadi sigat mubalaghah. Jadi Allah sangat besar. Di situ hanya berita saja itu. Allah sangat besar. Tapi kalau sudah ada kandungan Allahu Akbar itu memukul diri kita. Itu dakwah itu. Gitu cara. Itu makanya masalah takbir ini kalau sudah meninggal, takbir kan kata Rasulullah 4 kali. Kalau ada api, bertakbir. Jadi terpukul kita. Berarti Allah lebih besar dari alam. Saya alam. Ya banyak kata Allah. Allah tanah. Ya. Jadi itu makanya enggak bisa dirubah-rubah selain bahasa Arab. Jadi Allah. Lagi pula Allah di mulanya nganggo kata ya. Kalau Israel dulu pakai i ke bawah dia. Elah, gitu ya. Ini enggak Allah ke atas. Akbar. Ilahuna intahina nad'u ila Allah Allahumma faqihna fid-din. Ini yang jadi masalah ini. Allahumma faqihna. Itu fil amar itu ya, faqaha yufaqihu. Ya. Tafqih ya. Faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.